Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semuanya. Hari ini kita melakukan tatap muka lagi, tetapi secara virtual. Hari ini pun tidak membahas tentang materi, karena untuk mata kuliah statistik, untuk pertemuan yang ke-9 sampai ke-15, ya, nanti ini melakukan proyek atau tugas pembuatan makalah mempertanggungjawabkan dengan presentasi, ya, dengan presentasi. Nah, untuk lebih jelasnya, maka nanti kita akan share kaitannya dengan tugas apa yang harus kita lakukan, ya. Konfirmasi dulu, apakah slide saya terlihat dengan baik? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang tugas, ya, membuat makalah statistik, ya, kemudian mempertanggungjawabkan dengan presentasi makalah yang telah dibuat. Tapi tidak seberat kalau kita membuat tugas akhir atau skripsi, ya. Jadi kita hanya membuat berdasarkan topik yang akan dibicarakan atau ditulis, gitu ya. Kemudian dipresentasikan dengan baik, ya. Nah, ini nanti, ya, kita menyesuaikan dari jumlah kelas, ya. Pertama nanti mohon untuk koordinasi, ya, membuat ini, ya. Sebentar, tak poin dulu, ya. Masing-masing nanti silakan melakukan koordinasi untuk membuat kelompok, ya, di mana satu kelompok nanti itu maksimal itu adalah 3 mahasiswa, ya, 3 mahasiswa, karena jumlah mahasiswa dalam satu kelas ini adalah 15, ya. Nah, nanti masing-masing 3. Tapi kelihatannya ada satu mahasiswa yang kurang aktif, ya, Velia itu, maka nanti mungkin ada satu kelompok yang hanya terdiri dari 2 mahasiswa. Jadi nanti ada 5 kelompok, ya, masing-masing 3. Nah, kalau nanti Velia itu tidak aktif, ya, maka nanti mohon maaf, ya, mohon dengan sangat, satu kelompok itu hanya terdiri dari 2 orang, ya. Monggo nanti dikoordinasikan dengan baik, ya, di antara teman-teman dalam kelas ini, ya. Ingat, ya, maksimal 3 kelas, 3 mahasiswa. Nah, kemudian ini kaitannya dengan penilaian perlu diperhatikan, ya. Untuk presentasi, ya, maka nanti mahasiswa wajib memakai jaket alma mater, ya. Nah, diperhatikan penampilan, kerapian, dan disiplin, ya, di dalam menyampaikan materi nanti. Nah, kemudian untuk presentasi tidak boleh menggunakan Microsoft Word, ya, karena kita lihat kelas sebelumnya itu ada yang menggunakan Microsoft Word. Jadi harus menyarikan, meringkas dari makalah itu, ya, kemudian dibentuk dalam presentasi PowerPoint. Ini juga belajar untuk nanti kalau Anda mempertanggungjawabkan kaitannya dengan tugas akhir atau mungkin skripsi, ya, menyarikan apa yang perlu Anda sampaikan, ya. Ini nanti menjadi penilaian, ya, kaitannya dengan bagaimana Anda menyampaikan makalah yang telah Anda angkat. Nah, kemudian nanti sistematika penyajian, ya, nanti kita juga nilai di situ, ya, di dalam presentasinya nanti. Nah, kemudian untuk penguasaan materi tentunya nanti ini mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nanti akan kita bisa lihat kaitannya dengan kapabilitas Anda di dalam menguasai materi itu, sehingga Anda harus berusaha semaksimal mungkin, ya, seolah-olah Anda menyampaikan kepada orang yang awam, ya, belum tahu, ya, sehingga jelas, ya, di dalam penyampaian materi itu, ya. Nah, kemudian untuk makalah, nah, nanti diharapkan semua, ya, ini wajib ini, ya, ikut ambil bagian dalam penyusunan makalah. Nah, untuk
dan presentasi tentunya. Nah, untuk pembagiannya ini terserah daripada kelompok tersebut, ya. Silakan sharing, silakan diskusi. Nah, kemudian materi penulisan sesuai dengan topiknya. Nah, nanti topiknya itu kita berikan. Jadi itu yang buat adalah BSI, tidak saya sendiri, ya, karena ini hanya 5, nanti ada 10 topik, ya silakan dipilih salah satu, ya, lebih enak, ya. Nah, kemudian harus memperhatikan sistematika penulisan, ya. Ini nanti akan saya berikan kaitannya dengan sistematika penulisan yang menjadi acuan untuk penulisan makalah, ya. Ini. Nah, kemudian untuk topik makalahnya ini, jadi saya tidak menambah, tidak mengurangi. Ini yang pertama, ya, ini adalah distribusi frekuensi dan jenis grafik. Ya, kemudian ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan seterusnya, ya, sampai regresi korelasi di sini, kemudian sampai yang terakhir 10 ini adalah analisa data berkala dengan metode least square, ya. Nah, nanti silakan, ya, karena kelompoknya hanya 5, dipilih dari 10 ini. Silakan mana yang Anda berminat untuk menyampaikan, ya, kaitannya dengan topik makalah yang akan Anda sampaikan, silakan. Ini sangat-sangat punya ruang karena 10 hanya dipilih 5, ya. Saya sebenarnya mau satu-satu gitu ya, tapi ya kasihan nanti ya, terlalu lama ya kalau 15 kali gitu ya. Ini topik-topiknya nanti ini sudah saya upload di MyBase ya. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan sistematikanya, ya, kaitannya dengan ini makalah statistik, kemudian apa? Topiknya apa yang dipilih di sini ya? Ini topiknya apa yang dipilih? Nah, nanti gitu ya. Nah, nanti untuk sistematikanya ini bab 1 ya. Ini pendahuluan ya. Ini ada latar belakang, tentunya sudah tahu rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penulisan ya. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kajian teori, ya ini makanya tidak saya tuliskan karena nanti itu tergantung dari topik yang akan disampaikan, yang diangkat ya di sini. Nah, kemudian bab 3 ini pembahasan ya. Maka untuk kaitannya dengan teori yang mendukung di sini ya, maka saya kosongkan silakan dan seterusnya sampai berapa. Kemudian yang penting ini adalah contoh kasusnya ini ya. Contoh kasus ini. Nah, ini. Nah, ini berdasarkan yang diangkat ya topiknya, yang diambil ya. Nah, kemudian ya, ini nanti Anda harus ya karena ini waktunya cukup lama ya. Tapi saya harapkan ya cepat selesai gitu ya karena tidak terlalu sulit gitu ya. Nanti untuk pembahasannya seperti biasanya saya minta ya penalaran Anda, logika Anda ya menghitung secara manual ya. Ini secara manual. Ya, seperti itu hitungan dari rumus yang sudah ada. Kemudian Anda bandingkan, Anda kerjakan juga dengan Excel. Jadi Anda juga mengerjakan dengan Excel. Nah, kemudian Anda juga mengerjakan dengan SPSS karena ini hanya tema tertentu, nah, tentunya mudah untuk kita kerjakan ya, tidak terlalu susah. Kalau datanya sudah ada, ya Excel dengan SPSS itu sudah selesai ya. Tinggal pencet-pencet saja. Yang penting nanti Anda menjelaskan kaitannya dengan hasilnya itu. Jadi tidak hanya hasilnya, tapi dijelaskan ya kesimpulan dari makalah yang Anda angkat di situ. Penyelesaiannya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, kemudian yang bab terakhir, penutup, ya ini nanti Anda simpulkan, kemudian Anda memberikan saran. Ya. Itu sistematika yang nanti harus Anda patuhi, ya, di mana ada beberapa fleksibilitas untuk kajian teori dan pembahasannya di sini. Ya, ini. Nah, kemudian setiap kelompok ini wajib memilih topik makalah yang berbeda. Tidak boleh sama ya. Karena itu ada 10, ya. Anda pilih 5. Ya, satu-satu. Makanya perlu koordinasi di antara teman-teman ya. Diperbolehkan menggunakan data sekunder karena ini pandemi, saya tidak mewajibkan Anda untuk ke institusi. Ya.
menggunakan data sekunder, artinya bisa menggunakan data-data yang diambil dari referensi yang sudah ada, ya. Tidak perlu survei ke institusi, ya. Boleh ya, tapi kalau Anda mau survei institusi, datanya fakta valid ya lebih bagus, ya. Tapi tidak wajib, ya. Boleh sekunder. Ya, kemudian nanti ini Anda menyelesaikan secara manual, kemudian menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Nah, untuk dibandingkan, tentunya hasilnya akan sama. Kalaupun ada perbedaan itu hanya perbedaan digit komanya gitu ya. Tapi secara garis besar itu akan sama ya. Kalau salah berarti, kalau beda berarti itu mungkin ada kekeliruan di dalam melakukan penyelesaian masalah yang Anda angkat ya. Nah, kemudian makalahnya nanti dalam bentuk PDF ya, kemudian presentasinya dalam bentuk PPT, kemudian nanti direkam untuk kaitannya dengan presentasi Anda ya, dalam bentuk MP4 ya. Nah, kemudian dikompresi ya, zip atau mungkin RAR ya, kemudian dikirim ke link yang saya tunjuk ya, seperti biasanya ini ya. Nih. Nah, tentunya juga nanti di MyBest juga dikirim ke sana ya, supaya kita bisa melakukan apa cek ya, kalau ada yang kosong kemudian kita cek di link yang lain gitu ya. Tuh ya, untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan tugas atau proyek di dalam pembuatan makalah berdasarkan topik ya yang sudah kita sampaikan, untuk Anda memilih mana yang akan dikerjakan ya. Oke, itu hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan apa tugas pembuatan makalah, mempertanggungjawabkan dengan mempresentasikannya. Baik, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Kalau ada yang belum jelas, ini ada beberapa yang belum masuk nih ya, baru masuk 8-9 orang. Silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada ya kita sudahi, Anda siap mengerjakan, kemudian namun konfirmasi apakah Anda nanti mau presentasi secara langsung atau dalam bentuk video. Ingat ya, pakai alma mater, kemudian semua anggota harus mempresentasikan. Ya, silakan pembagian untuk presentasinya. Anda boleh dari masing-masing rumah kemudian di merge ya, digabungkan videonya silakan, tetapi harus pinter-pinternya menggabungkan seolah-olah itu satu frame gitu ya. Atau Anda mau pakai Zoom sendiri kemudian direkam. Monggo, mau rekaman atau presentasi masing-masing seperti ini gitu. Silakan. Tapi kalau lebih baiknya kalau presentasi langsung bagaimana, Pak? Soalnya kalau digabung video itu agak rumit juga sih. Ya, ini loh Mas. Jadi yang pertama itu nanti presentasi dengan saya seperti ini, ya tentunya nanti pakai kuota yang cukup ya besar kalau masing-masing. Kalau nanti itu mandiri video itu, kalau misalnya Anda mau bersama-sama silahkan bertiga di situ. Cuman rekamannya kan nanti mungkin jadi satu gitu kan, satu tempat. Nah kalau yang sendiri dari rumah, kalau Anda bisa menggabungkan dengan bagus ya enggak masalah gitu. Gitu. Ya, kalau nanti Anda mudahnya ya jadi juga, satu di situ, ada tempat, kemudian Anda presentasi. Lebih mudah, gantian gitu. Nah, monggo itu teknis ya. Monggo ya, nanti ini dirembuk lagi Pak. Ya, ya. Sama kelompoknya apa sama teman-teman yang lain. Oh gitu ya. Enggak, nanti untuk kaitannya dengan presentasinya Anda pengen langsung seperti saya ini, tatap muka seperti saya pakai Zoom begini, atau Anda Zoom sendiri kemudian Anda kirim dalam bentuk video. Karena nanti presentasi juga itu harus direkam. Karena harus saya pertanggungjawabkan ke BSI. Itu nanti harus dilampirkan di dalam tatap muka perkuliahan itu ya, presentasi itu harus diupload videonya. Monggo, mau presentasi langsung dengan saya
atau Anda mau rekaman sendiri, kemudian setelah selesai, kemudian Anda kirimkan ke saya, seperti petunjuknya tadi itu, kemudian saya upload sesuai dengan kecepatan Anda mengumpulkan tugas dari kelompok masing-masing. Karena ini saya urutkan, mestinya nanti yang pertama saya masukkan di presentasi yang pertama, gitu. Karena itu hanya 5 kan, saya masukkan di presentasi pertama dan seterusnya. Gitu. Monggo? Atau saya tunggu aja ya, nanti ada yang mau presentasi, konfirmasi ke saya gitu ya. Kalau yang mau video ya silakan ya, langsung dikirim videonya. Tetapi semua harus mengirimkan kaitannya dengan makalah tadi itu, PDF, kemudian presentasinya PPT dan videonya MP4. Intinya itu. Ya, kalau mau presentasi langsung silakan konfirmasi ke saya. Kita Zoom-nya mestinya Anda sebagai host-nya gitu ya. Kalau enggak ya silahkan. Nanti saya tunggu aja kaitannya dengan konfirmasi dari masing-masing kelompok. Monggo. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain silakan. Monggo kali ini yang hadir cuma 8 ya, 9 termasuk saya. Mohon teman-teman untuk melakukan koordinasi gitu ya dengan baik untuk membentuk kelompok ya yang bisa melakukan koordinasi dengan baik ya, sehingga nanti tugasnya bisa selesai semakin cepat semakin baik. Jadi nanti juga kecepatan di dalam pengumpulan tugas ini juga walaupun tidak masuk di dalam tadi kriteria, ini secara subjektif ini akan mempengaruhi saya di dalam melakukan penilaian karena kaitannya dengan komitmen di dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen gitu ya. Jadi dosen itu punya kewenangan untuk subjektivitas ya, tetapi itu tidak mutlak ya. Tapi itu ada subjektivitas dalam penilaian. Kalau misalnya Anda mengumpulkan cepat ya itu mestinya akan berbeda kalau Anda mengumpulkan paling akhir kan gitu ya. Oke, begitu? Cukup? Kalau cukup nanti kita tutup. Ya, ini sudah ada warning untuk waktunya. Baik, sebelum kita tutup, mohon untuk diaktifkan videonya. Kita ambil gambarnya. Ini hanya satu layar. Mas Dimas, Sasa, Muhammad, Aha. Kalau videonya tidak aktif ya paling tidak fotonya lah gitu ya. Yang penting itu wajahnya kelihatan gitu. Sasa, ini. Ya bisa aktif Mbak Sasa ini untuk videonya atau mungkin fotonya. Halo? Atau tidur? Tolong ya, ini tugasnya tidak terlalu susah, dipilih topiknya, dikoordinasikan dengan teman-temannya, segera diselesaikan. Nanti kalau misalnya sudah ngumpulkan, misalnya minggu pertama nanti sudah ngumpulkan gitu ya, maka nanti ya Anda tugasnya sudah selesai. Cuman kalau presensi tetap jalan terus sampai pertemuan yang terakhir. Ya, itu nanti berhenti kalau sudah saya konfirmasi kaitannya dengan presensi. Selalu saya ingatkan, walaupun Anda nanti tugasnya sudah selesai, sudah presentasi, itu nanti tetap harus presensi ya. Di my best. Ya. Nanti kita konfirmasi itu. Ya. Baik, saya kira cukup. Ini Mbak Sasa kelihatannya tidak bisa videonya ini ya. Baik, 1, 2, 3. Bentar, saya simpannya dulu. Baik, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin hal yang perlu kita diskusikan, saya mohon dengan hormat nanti bagi teman-teman yang tidak ikut Zoom ini dikonfirmasi kaitannya dengan tugas yang harus dikerjakan berdasarkan kelompok maksimal 3 mahasiswa, ya.
Jadi nanti kalau misalnya ada satu yang tidak aktif, berarti ada 2 mahasiswa satu kelompok, nggak masalah gitu ya. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan baik, lebih cepat lebih baik. Ya, Anda boleh presentasi, kalau mau presentasi konfirmasi ke saya, kalau tidak ya Anda bisa langsung kirimkan 3 materi tadi sampai videonya ke link yang sudah saya berikan dan juga di MyBase. Ya, saya kira begitu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Baik. Saya mohon live ya. Ya, Iya, Pak. Oke, selamat siang. Salam sehat bagi kita semuanya. Amin.